Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Untuk hari ini kita langsung aja. Ini aku akan ulas satu tanaman dari jenis pilo, yaitu pilo katak atau juga sering dikenal dengan pilo eceng ya. Karena bentuknya memang seperti tanaman eceng gondok ya sahabat Amel, dia menggembung gitu. Dan dikatakan pilo katak memang seperti kaki katak nih ya. Pilo katak atau Philodendron martianum ini ya berasal dari Brazil yang memiliki tangkai daun gemuk dan cabi dengan daunnya kaku, kasar dan membentuk roset seperti karangan daun besar. Tanaman ini cocok banget untuk kalian yang baru memulai atau menyukai tanaman dan memiliki banyak kesibukan di luar. Karena kesegaran dan ketahanan tanaman ini ya, walaupun dengan minim perawatan tapi tetap bisa tumbuh dengan baik. Selain dari tampilan tanaman ini yang cukup menarik dan perawatannya pun yang tidak sulit, ternyata tanaman ini memiliki manfaat untuk memberikan udara yang bersih. Artinya tanaman Philodendron martianum ini bersifat sebagai pemurni udara, yaitu tanaman yang bisa membantu menghilangkan racun di dalam rumah dari udara seperti formaldehida, sehingga menjadi tambahan yang sehat untuk ruangan sahabat Amel. Oke, selanjutnya simak ulasan aku untuk tips perawatan dan perbanyakannya. Yang pertama, untuk perawatan Philodendron martianum ini yang perlu diperhatikan adalah media tanam. Untuk perawatan Philodendron martianum ini membutuhkan kondisi media tanam yang gembur tetapi tetap lembab ya sahabat Amel. Jadi bisa disarankan untuk menggunakan media dari campuran bahan organik yang sedikit dengan dicampur tanah, kemudian bisa juga dicampur dengan kulit kayu anggrek, arang, lumut dan juga perlit ya sahabat Amel. Jangan lupa juga memastikan jika untuk ditanam di pot memiliki drainase yang baik. Artinya untuk dasar pot dan media tanam itu ada jarak yang bisa kita gunakan dengan batu bata atau kerikil, sehingga air yang mengalir ke dasar pot pada saat penyiraman bisa keluar dari bawah pot ya. Bisa juga dicampurkan dengan sedikit pasir untuk membuat media bisa lebih poros, dan untuk di atas media bisa ditambahkan mulsa untuk menjaga kelembaban media. Oke, untuk yang kedua, pencahayaan. Tanaman ini berasal dari hutan hujan Brazil. Jadi memang dia sepenuhnya di bawah tanah ya, dengan lapisan tebal yang ditutupi daun-daun terkadang gitu ya. Jadi memang dia dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah. Namun walaupun begitu, mereka bisa benar-benar tumbuh jauh lebih besar. Nah, cahaya yang ideal untuk kondisi perawatan Philodendron martianum ini bisa diberikan 70-85% sinar matahari yang terfilter ya. Jadi tetap dengan kondisi paparan sinar matahari yang tidak langsung ya. Jadi sahabat Amel, jika ingin menanamnya di dalam ruangan ya, bisa ditempatkan di dalam wadah ya, atau potnya bisa ditempatkan di sisi jendela yang menghadap ke timur atau barat ya sahabat Amel. Nah, untuk penempatan di luar ruangan tetap diperlukan naungan ya, atau peneduh sekitar 20-40% ya, atau bisa ditempatkan di bawah pohon besar ya. Justru itu malah merupakan tempat yang terbaik untuk hasil yang bagus. 3. Penyiraman. Tangkai daun yang menggembung dan tebal itu menunjukkan bahwa tanaman dalam keadaan segar. Nah, fungsinya untuk menyimpan air dan pati saat musim kering. Hindari penyiraman yang berlebihan karena untuk Philodendron martianum ini sangat rentan terhadap busuk akar. Jadi sahabat Amel harus waspada jika terdapat tanda-tanda menguning di sepanjang tepi daun. Lakukan penyiraman ke semua bagian media tanam untuk melembabkannya, dan cara penyiramannya itu bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. 4. Suhu dan kelembaban. Suhu yang ideal untuk tanaman Philodendron martianum ini kisaran antara 20-22 derajat Celcius.
tanaman ini tidak hidup dengan baik jika berada di bawah suhu tersebut. Jadi jika dalam musim dingin, sahabat mamel harus segera memindahkan tanaman ini ke dalam ruangan karena akan sangat sensitif terhadap suhu yang dingin. Karena jika berada di dalam ruangan yang sangat dingin untuk waktu yang lama, maka tanaman ini akan bisa berhenti tumbuh atau mengecil, bahkan akan mengalami layu dan kemudian mati. Nah, untuk kelembaban tanaman ini mereka suka sekali disemprot-semprotkan ya sahabat mamel, untuk membantu mereka untuk tetap segar dan bersih. Nah, sahabat mamel juga bisa menyeka daunnya dengan spons ya, agar daun-daunnya terlihat segar dan berkilau. Kelima, perbanyakan. Nah, untuk perbanyakan tanaman ini sahabat mamel bisa melakukan dengan pisahkan sistem akar ya. Dengan hati-hati sahabat mamel bisa melihat nanti ada akar udara yang sudah menjuntai dan cukup besar, artinya sudah bisa tumbuh dengan baik setelah pemotongan atau penyetekannya. Nah, sahabat mamel di sini bisa menyetek ya dengan menggunakan pisau yang tajam dan sudah disteril. Nah, pastikan yang kita pilih untuk stek itu sudah mengeluarkan akar udara dan masih terdapat dedaunan 3-4 helai ya sahabat mamel. Nah, ini untuk indukannya kita tutup lagi aja karena tadi kita lakukannya tidak lepas media ya. Kalau sahabat mamel mau lakukan dengan lepas media juga nggak apa-apa, jadi lebih terlihat. Tapi aku merasa di sini lebih aman jika aku tidak melepaskan media ya, jadi nggak perlu dibongkar-bongkar. Nah, ini kita pisahkan dulu untuk indukannya dan lanjut dengan hasil stekannya ya. Sudah terlihat sahabat mamel, ini untuk akarnya lumayan lebat ya. Nah, kita siapkan dulu untuk media tanam yang baru ya. Oke sahabat mamel, ini aku sudah siapkan untuk media tanamnya yang baru ya. Di sini terdiri dari ada sekam bakar, sekam mentah juga sudah fermentasi dicampur dengan tanah dan kohe juga. Kemudian aku tambahkan sedikit kompos juga. Nah, untuk penggunaan pot pastikan terlebih dahulu untuk kita berikan drainase yang baik, yaitu bisa digunakan juga styrofoam atau batu bata, kerikil juga boleh. Kemudian kita letakkan media tanamnya. Nah, ini sedikit diberikan lubang dulu, kita buat lubang di tengahnya dan kemudian kita masukkan tanamannya ya. Pastikan untuk akar-akarnya ini ada di bagian tengah. Kemudian lanjut kita masukkan kembali untuk media tanamnya, menutupi semua akar sampai tertutup semua. Nah, ini boleh agak sedikit ke atas ya sahabat mamel, jadi jangan terlalu dalam juga. Usahakan untuk memberikan media tanam yang poros namun bernutrisi untuk tanaman ini agar pertumbuhannya pun baik ya. Setelah semua media sudah menutupi akar-akar, nanti kita lanjut dengan penyiraman ya sahabat mamel. Oke, untuk penyiraman di awal sahabat mamel bisa lakukan dengan mengocornya langsung ke media tanam ya, dan berikan air secara menyeluruh ke setiap bagian media, dan pastikan air yang kita siram ke dalam media itu semuanya keluar melalui lubang drainase. Nah, jadi sahabat mamel juga bisa memastikan apakah lubang drainasenya itu tidak tertutupi atau tersumbat ya, agar tidak terjadi genangan air yang bisa menyebabkan busuk akar. Karena memang seperti tadi sudah aku sampaikan bahwa tanaman ini rentan sekali dengan kebusukan ya. Oke, setelah semua penyiraman selesai, untuk yang terakhir dari tips perawatannya keenam yaitu pemupukan. Nah, sahabat mamel bisa memberikan pupuk untuk tanaman ini dengan pupuk organik seperti di awal penggunaan media sudah bisa dicampurkan dengan pupuk organiknya, dan kemudian sahabat mamel bisa menambahkan nutrisi tambahan ya. Dengan pupuk NPK bisa digunakan yang 1-1 atau yang 10-10-10. Nah, untuk cara pemakaiannya sahabat mamel bisa melihat aturan pakainya pada kemasan. Yang perlu diperhatikan juga dalam pemberian pupuk ya, tidak boleh berlebihan ya sahabat mamel, karena pemupukan yang berlebihan akan menyebabkan tanaman daunnya menggulung dan bahkan bisa menyebabkan tanaman mengalami mati ya.
Nah, jika sahabat mamel yang sedang melakukan perbanyakan untuk tanaman ini, maka di fase remaja, maka tanaman ini akan sangat membutuhkan nutrisi. Jadi alangkah baiknya sahabat mamel harus memperhatikan pemberian pupuk yang secara rutin agar pertumbuhan dari tanaman ini baik. Dan untuk tanaman Philodendron martianum atau pilokatak ini yang masih berumur remaja, itu bisa diberikan dosis 3 kali lipat dari yang semestinya agar pertumbuhannya pun semakin baik. Dengan catatan memperhatikan akar-akar pada batang ya, atau pada tangkai itu sudah terlihat mapan atau cukup kuat ya sahabat mamel. 7. Penggunaan pot. Nah, untuk sahabat mamel yang akan menempatkan tanaman ini sebagai tanaman teras ataupun tanaman di dalam ruangannya atau indoor, sebaiknya menggunakan pot yang cukup besar karena tanaman ini memiliki struktur akar yang kuat dan membutuhkan ruang yang menyebar. Nah, untuk perawatan Philodendron martium ini ideal dengan wadah yang berukuran diameter 25 cm. Itu adalah ukuran yang baik untuk memulai menanam tanaman ini. Oke sahabat mamel, ini tadi hasil perbanyakan dari tanaman Philodendron martianum atau pilokatak yang baru saja selesai kita lakukan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.